kita. Jadi disuguhkan sama yang kuasa bentuk seperti ini. Buktikan ya Pak ya. Kita buktikan wujudnya seperti ini, begitu Pak. Lalu untuk yang bangunan di belakang itu? Ini namanya Rong 3. Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi di channel Menyambut Pagi TV. Pada kesempatan kali ini saya akan melihat sebuah persiapan acara piodalan di Pura Wahyu Saraswati yang berada di Dusun Babatan, Desa Melancu, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Teman-teman, seperti apa keseruan persiapannya, kita simak bersama-sama teman-teman. Om Swastiastu, Pak. Swastiastu. Pak niki badhe tangket-tangket masalah acara niki, Pak. Nggih. Niki acarane napa, Pak? Dinten niki. Niki badhe ngleksanakaken acara piodalan. Piodalan nggih. Untuk lingkup satu desa, Pak nggih. Satu desa. Mboten. Niku di pinten pura kelurahan Desa Melancu niku. Di Desa Melancu ada 5 pura, termasuk di Babatan, Dusun Melancu ini, Selumbung, Kuaringan, Bakalan, sama Bragung. Ini sudah Ada 5. berapa kali Pak untuk pura Saraswati piodalannya ini? Baru 3 kali ini. Baru 3 kali. Ini untuk Bapak di sini sebagai apa? Parisada. Ini sudah lama Pak menjabat parisada di sini. Udah dua periode. Berarti satu periode gak 5 tahun sekali? 5 tahun sekali. Enggak, apa itu parisada itu dibentuk apa diangkat itu setiap 5 tahun sekali atau 1 tahun sekali? 5 tahun sekali Pak. 5 tahun sekali. Itu ada dasar pilihan atau gimana itu? Semacam seperti Harusnya pilihan. iya, iya. Ya. Tapi ditunjuk ya? Ditunjuk. Begitu. Tapi berhubung di umat Hindu banyak yang rebutan nggak mau maksudnya. Oh, gitu. Iya. Akhirnya ya siapa yang mau ya itu. Ini selama Bapak jadi parisada, mungkin ada cerita susah atau senangnya menghadapi umatnya Pak atau warganya di sekitar sini? Yang pasti susah senang tuh banyak. Pasti ada. Soalnya bagaimanapun juga kalau misalkan mau apa aja, walaupun pengen mau berhasil, pasti ada prosesnya. Ya, pasti ada susah, senang, itu pasti ada. butuh perjuangan ya Pak? Butuh perjuangan. Ini untuk satu lagi Pak ya, saya mau Yeah. tanya, mungkin Bapak di sekeliling saya ini kan banyak semacam candi lah. Ya. Saya bisa nggak diterangkan satu persatu dari masing-masing bentuk candi yang ada di sini, dari yang kiri ke kanan sampai yang di belakang saya ini? Nggih, siap. Mari Pak, silakan. Nggih. Di antara mungkin dari bentuk bangunan ini yang sini. Nah, harusnya di sini ada namanya Candi Gelung. Candi Gelung. Iya, Candi Gelung. Nah, berhubung di sini masih belum ada, masih proses. Jadi sementara kayak begini dulu. Begitu. Harusnya nggih. Yang sini. Monggo. Nah, ini namanya Padmasari. Padmasari. Nggih, Padmasari. Dari masing-masing namanya Padmasari, dari bentuk bangunan yang atas sampai yang bawah ini kan memiliki arti sendiri-sendiri. Nah, nggih. Bisa diterangkan mungkin dari yang atas atau yang bawah dulu? Intinya Padmasari itu ya, Padmasari itu tempat Ida Bathara melinggih. Oh iya. Tempat Ida Bathara melinggih. Ya, terus ini Padmasari, ini Panglurah juga boleh dibilang antara Purusa, ini Pradana. Ini sebagai yang laki, ini perempuan.
istilahnya bopo biung. Oh iya. Ngoten. Pendamping ya. Nggih, pendamping. Terus ini untuk pisang ini artinya apa ini? Tuwuh namanya, nggih tuwuh nggih. Wah ini kalau yang tuwuh ini kayaknya kurang paham. Ini yang paham pemangkunya. Iya, pemangkunya. Untuk buat apa, fungsinya buat apa, itu pemangkunya biasanya. Terus yang ini, untuk ini? Ini tempat lapan Banten. Lapan Banten. Nggih, namanya lapan Banten. Untuk persiapan acara biodalan. Nggih. Terus untuk yang ini, apa itu semacam ini kan ada apa itu susunan buah ini? Nggih. Mungkin kan memiliki arti tersendiri buat agama Hindu ini. Dari masing-masing apa itu penataan buah dari bawah ke atas ini. Ini kan ibaratnya kan apa itu namanya kan apa itu ya? Bisa dibilang inilah bentuk hasil bumi gitu. Hasil bumi kita. Jadi disuguhkan sama yang kuasa bentuk seperti ini. Buktikan ya Pak ya. Kita buktikan wujudnya seperti ini, begitu Pak. Kalau untuk yang bangunan di belakang itu? Ini namanya Rong 3. Yang ini namanya Rong 3, tempat leluhur tempat rohnya leluhur disemayamkan di sini. Iya. Gitu. Jadi yang ini untuk dewa, para dewa. Yang sebelah ini perempuan, di sebelah sini laki-laki. Mas. Ini Balai Agung, Pak. Balai Agung. Nggih. Terus fungsi dari Balai Agung ini untuk kegiatan apa saja? Untuk kegiatan keagamaan boleh dibilang banjar lah. Banjar untuk persembahyangan bisa, untuk ruang pertemuan umat bisa. Istilahnya untuk khusus untuk keagamaan. Iya. Ngoten. Panas gak karu-karuan denganane. Ini kan sebagai tempat untuk persembahyangan ya. Nggih. Apakah ada untuk anak-anak? Maksud saya pendidikan mental, spiritual buat anak-anak, mungkin di sini ada kegiatan nggak? Ada. Kalau di pura sini, Pura Wahyu Saraswati sini nggak ada. Jadi kalau untuk anak didik, iya kan? Itu namanya pasraman kalau di Hindu, pasraman. Kalau di Muslim namanya kan TPQ, iya kan? Kalau di Hindu namanya pasraman. Jadi pasraman ini dipusatkan di Pura Desa, di Meragung. Oh, di Meragung. Iya, di Pura Tirta Amertaloka. Terus untuk kegiatan apa dan pendidikan apa yang dilakukan pendidikannya untuk anak-anak usia dini yang sering dilakukan untuk pasraman itu? Yang pasti kegiatan di pasraman itu non formal. Tentang keagamaan iya, tentang serati Banten juga iya, tentang tata cara kita bersembahyang, kita membaca weda, tentang lain-lain ya banyak lah intinya. Terus doa banyak. Itu ya, mungkin kan biasanya Hindu itu kan tidak bisa meninggalkan adat leluhur kan, bukan adat lokal. Sebagai orang Jawa. Terus bagaimana pelaku pendidik untuk mengajarkan kepada anak-anak usia dini untuk melestarikan budaya lokal? Nah, kalau anak didik tentang budaya lokal itu udah kalau di Pasaman ada himbauan arahan dari kabupaten, Pak. Dari kabupaten, di kabupaten turun apa yang diajarkan, apa aja. Jadi selain itu tata cara keagamaan. Baik. Sepengetahuan Bapak apa itu semacam tari ya, kerawitan. Kalau untuk kerawitan sementara ini belum ada. Alat belum ada sama sekali ya. Kalau alat belum ada cuman di tempat umat. Kalau khusus untuk dari kelembagaan PADI Hindu itu belum ada.
untuk satu dari sekian banyak pura yang ada di Melancu ini belum ada satupun gamelan. Belum ada satupun. Terus mungkin ada nggak keinginan dari Bapak ya, mungkin ini yang saya tanyakan ada sebagai perwakilan kan, Parisada di Desa Melancu. Adakah keinginan dari Bapak untuk menghimbau pemerintah untuk bantuan untuk gamelan? Pasti Pak, pasti. Tetap. Mungkin Bapak bisa apa itu? Jadi di kelembagaan kita berusaha untuk ke pemerintah, walaupun dari kabupaten, provinsi atau pusat, kita tetap mengajukan proposal untuk alat sebagai kesenian. Itu walaupun kesenian apapun itu tetap kita mengajukan. Jadi selama ini belum ada untuk gamelan itu belum sama sekali belum ada. Belum ada. Belum ada. Dari masing-masing pura ya Pak ya? Dari masing-masing pura belum ada. Apa pernah mengajukan ke PHDI desa atau PHDI kecamatan untuk mengajukan bantuan dari untuk gamelan? Belum ada. Belum ada sama belum sekali. Ada. Yang punya gamelan, khusus gamelan di keagamaan itu cuman di Putuk Pak. Di Kecamatan Kandang cuma di Putuk. Namanya Pura Girinata. Iya. Berarti di sini itu sama dengan di mana itu? Di Medawa itu kan termasuk kan ikut wilayah Medawa, Kecamatan Kandangan. Tapi itu sudah ada ya? Belum. Itu punya Numat itu Pak. Iya. Yang asli punya khusus buat keagamaan itu di Putuk. Iya. Di Girinata. Tapi untuk ada nggak itikat dari umat Hindu sendiri untuk urunan atau semacam Punia Pak? Punia. Ya kan masing-masing dari Hindu di sini kan cukup banyak kan, sekitar hampir 40% Pak ya. Tetap ada Pak, tetap ada. Intinya yang pasti kita gimana caranya umat sedesa Melancu ini bisa rukun dulu. Iya. Gitu. Kita kalau bisa rukun dulu, bisa sepakat, bisa sharing bersama, mungkin kayaknya kita bisa sepaham Pak. Ngoten. Saya ingin pesan Dharma buat Hindu seluruh Indonesia. Kalau tentang pesan Dharma, kalau saya kira sih kita yang penting bisa guyub rukun sama lain agama, maksudnya. Toleransi ya. Bisa juga bertoleransi. Kalau di Hindu kan ada namanya FKUB, ya kan? Forum Kerukunan Umat Beragama. Jadi kalau ada acara apa aja tentang Hindu, walaupun Muslim, Hindu, Kristen, Katolik, salah satunya di situ pasti ada. Jadi kita berjalan seperti itu dulu, seperti itu dulu aja untuk sementara. Jadi kita merukunkan semua umat, bukan di kalangan Hindu saja, semua umat. Jadi gimana caranya kita bertetangga sama umat lain, kan bisa juga kita kayak sharing apa aja, kan bisa dibilang dharma. Intinya kita sama-sama beragama, walaupun agama apapun tetap saling menjaga kerukunan. Kan begitu Pak. Toleransi. Nah, kita kan toleransi harus ada, namanya orang Jawa kan budi pekertinya kan harus ada, harus utama itu. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya dari pintu masuk sampai di dalam tadi sudah diceritakan dari masing-masing bentuk bangunan. Terima kasih. Saya sampaikan semoga perkembangan umat Hindu di Desa Melancu terutama juga di Babatan semakin maju dan semakin sukses. Di samping itu untuk meningkatkan toleransi beragama semakin kuat Pak ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu.